Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di bab ini, yaitu tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Daulah Umayyah adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin. Daulah Umayyah ini terbagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah Damaskus, kemudian yang kedua di Andalusia atau Spanyol. Sejarah mencatat di bidang ilmu pengetahuan dan budaya, masa Umayyah ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Damaskus sekarang adalah ibu kota dari negara Suriah. Di sana itu terdapat sejumlah perpustakaan besar pada saat itu. Kemudian juga terdapat sekolah kedokteran dan rumah sakit. Andalusia, Spanyol. Kekhalifahan Bani Umayyah di sana itu terpusat di Cordoba. Di sana terdapat Universitas Cordoba yang memiliki perpustakaan pada masa zaman dahulu. Pada zaman masa Umayyah itu memiliki hampir 400.000 judul. Artinya ilmu pengetahuan berkembang di sana dengan pesat. Kita bahas yang pertama, Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun, dari 40 sampai 132 Hijriah, 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sofyan bin Harb bin Umayyah dan menjadi khalifah pertama. Dan Daulah Umayyah ini menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Adapun secara lengkap, khalifah atau pemimpin dinasti Bani Umayyah secara lengkap kita bisa cermati berikut ini. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sofyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Al-Walid, dan Marwan bin Muhammad. Ini adalah khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah atau yang memimpin dinasti atau Daulah Umayyah di Damaskus. Kemajuan Daulah Umayyah di Damaskus. Pada saat Daulah Umayyah diperintahkan oleh Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah ke-6, tercatat perluasan wilayah sampai ke Afrika Utara, Aljazair dan Maroko, kemudian sampai ke Eropa, Spanyol, seperti daerah Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Ini terjadi di tahun 711 Masehi. Panglimanya adalah Tariq bin Ziyad. Kemudian di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8, perluasan wilayah sampai ke Perancis. Yang memimpin adalah Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Sehingga daerah Daulah Umayyah pada saat itu sangat luas sekali, bahkan sampai ke Pakistan, kemudian ke Asia Kecil, kemudian wilayah di Asia Tengah. Muawiyah bin Abi Sofyan, khalifah pertama, itu mendirikan pos kemudian menertibkan angkatan bersenjata, mencetak mata uang. Beliau mengangkat jabatan qadi, yaitu seorang ahli di bidang kehakiman, artinya hakim, mengangkat hakim itu menjadi satu profesi. Kemudian kemajuan berikutnya, Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima yang tadi sudah kita bahas, itu mencetak uang tersendiri, mengubah mata uang Bizantium dan Persia. Ketika Daulah Umayyah ini memperluas wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium dan Persia, maka mata uang di sana diubah dengan mata uang yang berisi tulisan Arab.
Kemudian melakukan pembenahan administrasi dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan. Ini adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6, jadi putranya Abdul Malik bin Marwan, itu membangun panti untuk orang cacat. Pekerjanya digaji oleh negara, membangun jalan raya, pabrik-pabrik, gedung pemerintahan, dan masjid yang megah. Kemajuan berikutnya, selain di bidang pemerintahan yang sudah kita bahas ya, kemudian di bidang ilmu pengetahuan, kita lihat kemajuan-kemajuan. Yang pertama, di bidang ilmu agama, Quran, hadis, fikih. Di masa Umar bin Abdul Aziz, itu mulai pembukuan hadis. Artinya hadis-hadis itu dibukukan. Kemudian ilmu sejarah dan geografi, terutama sejarah ya. Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi itu berhasil menulis sebuah buku sejarah. Ilmu pengetahuan di bidang bahasa, segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain juga berkembang pesat. Ilmu filsafat juga berkembang saat itu, yang umumnya berasal dari bangsa asing ya, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran itu berkembang atau maju di masa Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus itu berakhir di tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Nah, nanti penyebabnya apa? Ini kita bisa bahas di pembahasan akhir. Namun, ada penerus dari dinasti Umayyah atau Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakil itu lolos pada tahun 755 Masehi ke Spanyol. Nah, di Spanyol ia kemudian mendirikan pemerintahan sendiri, mengangkat dirinya sebagai amir atau pimpinan yang pertama. Kekuasaannya berada di Cordoba, Spanyol. Nah, ini adalah cikal bakal Daulah Umayyah di Andalusia. Kemudian amir-amirnya siapa saja? Cermati. Nah, ada Abdurrahman Ad-Dakil, ini adalah amir pertama. Hisham bin Abdurrahman, ini adalah amir kedua, sampai yang akhir ya, Hisam 3, ini adalah amir terakhir Daulah Umayyah di Andalusia. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia Spanyol, Cordoba menjadi pusatnya. Nah, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa Amir ke-8 Abdurrahman An-Nasir dan ke-9 yakni Hakam al-Muntasir. Ini terjadi perkembangan pesat. Kemajuan tersebut Daulah Umayyah di Andalusia seperti kita bahas di awal, yaitu dengan adanya Universitas Cordoba, 400.000 judul buku di perpustakaan. Kemudian itu masjid dan 900 pemandian umum. Akan tetapi di sana airnya tidak layak untuk diminum sehingga membangun instalasi air minum dari pegunungan sejauh 800 km. Nah, ini gambaran dari Universitas Cordoba. Pada masa pemerintahan Umayyah itu secara umum ya, baik di Damaskus ataupun di Cordoba, maksudnya di Spanyol, itu banyak terjadi kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ilmu kimia. Nah, ahli kimia ada Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas. Nah, ilmu kimia murni ataupun kimia terapan ini yang menjadi dasar ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan kedokteran. Yang kedua Al-Zahrawi. Ini dia Al-Zahrawi. Beliau adalah ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, pelopor ilmu penyakit kulit. Karyanya At-Ta'rif Liman Ajaza'an Al-Ta'lif ini diterjemahkan oleh Gerard Cremona dan menjadikan rujukan universitas di Eropa. Ya, ini sangat terkenal ya, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Kemudian yang ketiga sejarah. Ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, kemudian Abu Bakar Muhammad bin Umar, Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Nah, ini karya-karya beliau di bidang sejarah, tarikh ya. Tarikh itu sejarah. Kemudian di bidang sastra, bahasa dan sastra, ada Ali Al-Qoli, Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar, Abu Amr Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Rabih, kemudian Abu Amir Abdullah Ibnu Suhaib dengan karangan-karangan beliau.
Ini di bidang bahasa dan sastra. Kebudayaan. Yang pertama dalam bidang arsitektur ya. Nah, terlihat dari bangunan seperti masjid ya. Kemudian kota-kota lama yang dibangun menjadi modern, kemudian dengan gaya Persia, kemudian bernuansa Islam. Pada masa Al-Walid dibangun juga sebuah masjid agung namanya Masjid Damaskus yang arsiteknya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, serta ada dibangun kota yaitu kota Kairouan oleh Uqbah bin Nafi. Kemudian organisasi militer. Pada masa Bani Umayyah ini militer dibagi menjadi 3. Angkatan darat Al-Dun, kemudian angkatan laut Al-Bahiriyah, kemudian angkatan kepolisian. Ini adalah organisasi militer. Kemudian perdagangan pada saat itu berhasil menaklukkan beberapa wilayah. Ibu kota Basrah di Teluk Persia pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai. Kemudian dan kota Aden ini juga menjadi pusat perdagangan. Kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, dirintislah pembuatan tiras semacam bordiran yakni cap resmi pada pakaian khalifah dan pembesar-pembesar pemerintahan. Ini adalah pertumbuhan kebudayaan. Kemudian kalau kita bahas kenapa dinasti Umayyah ini bisa meruntuh, terdapat beberapa faktor ya yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah atau Daulah Umayyah ini hancur. Yang pertama, kehidupan yang serba mewah bagi keluarga istana. Kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dinasti atau Daulah Abbasiyah. Ketiga, pertentangan etnis atau persaingan antar suku, Arab Utara dan juga Arab Selatan. Keempat, hak istimewa bangsa Suriah. Karena Umayyah itu awalnya beribu kota di Damaskus, kemudian orang Suriah itu mendapatkan hak istimewa. Ini menyebabkan perpecahan. Kemudian pemerintahan yang korup. Nah, ini adalah penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Dari pembahasan ini kita harus ambil ibroh anak-anak, kita ambil teladan, kita ambil contoh yang baik, kemudian kita tinggalkan rekaman jejak yang tidak baik ya. Misalkan seperti pemerintahan yang korup, maka kita harus tinggalkan. Kemudian kehidupan serba mewah ini juga kita harus hindari. Akan tetapi perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu sangat pesat. Nah, ini harus menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana kita agar menjadi orang-orang yang berilmu, sehingga kejayaan Islam pada masa lalu, pada masa Daulah Umayyah, kita bisa terapkan semangatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembahasan di bab ini. Semoga bermanfaat. Alafu minkum. Tetap semangat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.